Saudaraku, dimanapun saja Anda berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Nah, firman Allah yang kita akan dengarkan masih terdapat di dalam kitab Imamat, yaitu kitab yang ketiga dari Alkitab. Nah, di pertemuan kita yang lalu, kita sudah mendengarkan cerita dari pasal 7 tentang korban penebus salah, larangan memakan lemak dan darah, juga bagian imam daripada segala korban keselamatan. Nah, saat ini di pasal 8 kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Saya akan membacakan dari ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Nah, saudaraku, kita akan melihat atau kita akan mendengarkan ceritanya selanjutnya. Apa maksud Tuhan Allah memanggil Musa untuk menemui Harun dengan membawa barang-barang yang tadi saya sudah bacakan di ayat 1 dan 2. Nah, saat ini kita lanjutkan di ayat 3. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Nah, jadi Tuhan Allah menyuruh Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya mereka, tetapi dikatakan seluruh umat Israel pada saat itu harus datang berkumpul di pintu kemah pertemuan. Nah, selanjutnya berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Nah, jadi setelah mereka datang, kemudian Musa dikatakan membasuh mereka dengan air, dan kemudian Musa mengenakan pakaian kepada Harun. Nah, selanjutnya dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi ternyata Musa diperlengkapi dengan pakaian ya yang sudah dibuat oleh bangsa Israel ya, yang sudah disuruh oleh Tuhan Allah. Jadi Harun mengenakan pakaian itu semua lengkap ya dengan atributnya tentunya ya. Nah, kemudian ayat 10. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Nah, jadi setelah pakaian yang dikenakan oleh Imam Harun ini selesai, dikatakan maka Musa mengambil minyak urapan, lalu mengurapi kemah suci serta peralatan yang ada di dalam kemah suci tersebut. Nah, selanjutnya di ayat 11. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Nah, jadi memang benar semua peralatannya
sampai dikatakan alat atau bejana untuk pembasuhan ya. Jadi ada bejana ditaruh sebelum orang memasuki kemah suci, mereka harus membasuh badan mereka terlebih dahulu, kaki dan tangan mereka ya. Nah selanjutnya, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Nah jadi setelah selesai Musa menguduskan kemah suci dan peralatan di dalamnya, kemudian dikatakan minyak urapan itu ditaruh juga di atas kepala Harun ya. Itu menandakan bahwa Harun telah diurapi untuk melayani di kemah suci ya. Jadi Harun dikuduskan. Nah selanjutnya ayat 13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah jadi setelah Harun selesai, kemudian anak-anaknya juga ya. Karena anak-anaknya juga telah dibuatkan baju khusus ya, istimewa untuk mereka pakai pada saat mereka melayani di kemah suci. Nah selanjutnya, disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi setelah Musa sudah mengenakan pakaian kepada anak Harun, maka Musa mengadakan juga dikatakan korban penghapus dosa ya. Jadi ada korban penghapus dosa ya yang mereka lakukan setelah upacara untuk pentabisan Harun, kemah suci dan peralatannya dan juga anaknya semuanya udah selesai dikenakan pakaian. Maka Musa mengadakan korban penghapus dosa. Nah selanjutnya 18. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Nah jadi ada lagi dikatakan di sini korban bakaran ya, korban bakaran. Nah, korban bakaran ini harus dikatakan tadi Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas domba jantan itu. Domba itu kemudian disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi itulah cara ya korban bakaran yang dilakukan oleh Musa. Kemudian ayat 22. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Nah, jadi ada lagi satu upacara lagi ya, yaitu dikatakan persembahan pentabisan ya. Jadi persembahan pentabisan juga ini ada dombanya juga ya. Dan Harun dan anak-anaknya juga meletakkan tangan mereka juga ke atas kepala domba. Sama dengan pada saat mereka
mau melakukan korban bakaran. Nah, selanjutnya domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi katakan di sini upacara persembahan pentabisan ini dilakukan, yaitu dikatakan Musa mengambil sedikit darah, kemudian dia membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan daripada Harun, ya. Begitu juga dengan anak-anak Harun, ya. Semua diberikan sedikit daripada darah yang sudah diambil dari korban persembahan pentabisan. Nah, kemudian ayat 25. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Nah, jadi selain domba dikatakan ada juga roti, ya. Roti yang tidak beragi dan juga roti bundar yang dikatakan roti bundar yang tidak beragi dan satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, ya. Kemudian 27, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi ternyata Musa juga mendapat bagian daripada domba persembahan syukuran tadi, ya, persembahan pentabisan tadi. Tapi Musa mendapat dadanya, dikatakannya dada domba. Nah, ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan. Seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Nah, jadi mereka bikin upacara tersebut, dikatakan makanan itu semua harus dimakan, ya, oleh Harun dan anak-anaknya. Kemudian, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapan perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Wah, jadi cukup lama, ya, saudaraku, acara pentabisan ini, ya. Selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi mereka tetap
mengadakan korban ya, korban pentabisan ini selama 7 hari. Kemudian ayat 34, seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Wah, jadi ini yang dikatakan oleh Musa ya. Musa mengatakan bahwa kamu harus tetap tinggal di depan kemah pertemuan ini ya, mengadakan acara ini, acara pentabisan ini. Kamu harus tinggal selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, tentunya mereka tidak boleh kembali ke kemah mereka ya, harus tetap tinggal di depan kemah suci tersebut. Supaya apa katanya? Supaya jangan kamu mati. Nah, ini yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel tentunya ya. Nah, sebagai ayat yang terakhir di ayat 36. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, jadi saudaraku, Harun dan semua bangsa Israel, mereka melakukan ini tentunya dengan baik dan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, sampai sekian cerita yang saya dapat ceritakan dari Imamat pasal 8 untuk kita mengingatnya kembali ya, atau kita ketahui sehingga kita merasa senang karena telah mengetahui bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, pada saat mereka mau menyembah kepada Tuhan, dan bagaimana mula pertama pada saat Imam Harun dan anak-anaknya akan bertugas di dalam kemah suci. Nah, saudaraku, saya tetap berdoa supaya saudaraku semua ada di dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan firman Allah. Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Bye.